saya Muhammad Michael Yusuf, alamat Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, asal sekolah SMK Islamiyah Adiwerna. Mas, kenal dong nih. Oh iya, kenali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Mahfud dari asal sekolah dari SMA Negeri 1 Tegal. SMA Negeri 1 ya? Alamat dari Jalan Waringin nomor 29A. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu monggo. Oke, next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal sekolah SMK Jakarta. Alumni SMK. Halaman rumah Kecamatan Timur. Untuk selanjutnya tolong perkenalkan diri, alamat, terus asal sekolah, lalu alasan pertanyaan. Nah, iya, itu kurang. Kenapa? Ya, monggo selanjutnya. Apa itu suatu cita-cita kalian? Cita-cita. Coba ini temennya di dengerin biar pada kenal. Perkenalkan, saya Lydia Usanaturi 2, alamat Desa Probokulon, asal sekolah SMA Negeri 3 Sali. Sampai hubungan saya jadi Pak. Saya dari jurusan Pak. Saya masih pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusmadeni dari asal sekolah SMK 1 Selagi, alamat Desa Mendesem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Alasan saya masuk teknik industri itu ingin masuk ke dunia pertambangan, dan salah satu syarat dari dunia pertambangan yaitu lulusan dari teknik industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Riza, biasa dipanggil Ian. Alamat rumah Desa Kalidewe, Kecamatan Darum, Kabupaten Tegal. Alasan saya memilih teknik industri karena saya kira lapangan kerja di teknik industri itu luas dan banyak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Adi Nur Faisi, biasa dipanggil Faiz. Alamat Desa Purbasanan, Kecamatan Darum, Kabupaten Tegal. Asal sekolah di SMK Negeri 1 Adiwerna. Alasan saya memilih industri berhubung saya sudah pernah kerja 2 tahun di Cikarang, ingin lebih mendalami tentang perindustrian di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaisi Maulana, alamat Desa Tegalwangi, Kecamatan Tanah, Kabupaten Tegal. Asal sekolah SMP Adiwerna. Alasan saya sekolah untuk mendalami teknik dalam Bareng, terus bareng, mau berekspresi bareng, itu penting. Jadi kenal itu pun sudah kedekatan rasa. Yang mana manusia itu makhluk sosial. Nah, di makhluk sosial kita yang juga mengangkat yang namanya manusia. Di mana kami juga belajar psikologi, kami belajar dari suatu ergonomi yang mana suatu kenyamanan dalam bekerja. Itu teknik, itu sekelas teknik industri. Jadi teknik setiap fakultas, setiap kampus itu pasti punya namanya istimewaan. Baik itu egaliter, ada itu egaliter, kan sudah jadi mahasiswa. Kalian itu bukan tentang nurut atau enggak, itu udah enggak. Kalian harus melawan, kalian harus berpikir maju. Kalian sama dosen itu sama.
kan sudah mahasiswa. Dan masa-masa mahasiswa itu kalian itu harus berpikir maju, berprogresi. Egaliter itu salah satu pengertian yang mana kesetaraan. Jadi di mana ada fakultas teknik, pasti dengan senior itu, dengan cutting itu harus kenal. Harus yang namanya saling berkesinambungan, memiliki rasa. Jadi monggo, semisal ketemu di jalan, panggil saja nama, panggil saja sapaan. Jangan lupa senyum juga. Itu istimewanya teknik. Jadi sudah masuk teknik, kalian boleh yang namanya ke kampus-kampus lain itu sama kalian. Jadi kebetulan saya sendiri juga baru pulang di Solo. Di sana saya menghadiri rapat pleno teknik di IMTI, Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia. Yaitu kenalan saja, lolos saja. Jadi teknik itu istimewa dan selamat untuk kalian yang sudah masuk teknik industri. Engineering ya, saya masuk ke industrial engineering. Jadi teknik industri biasa disebut juga industrial engineering. Engineering adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dan membuat kehidupan. Ya, jadi pada prinsipnya industrial engineering itu bukan tentang kita melihat pabrik, kita melihat suatu PT atau mungkin uap-uap sorong, itu enggak. Industrial engineering itu kita juga mempelajari yang namanya psikologi, lalu ekologi juga. Jadi kenapa Indonesia itu industrinya itu sudah banyak, tapi kenapa alamnya itu semakin hilang? Karena orang-orang yang membangun pabrik itu lupa akan yang namanya alam. Mereka itu membangun pabrik di atas tanah bumi ini, lupa bahwasanya bumi itu juga harus dirawat. Bukan hanya pabrik-pabrik yang dirawat. Jadi kami harap dari HMTI menghimbau kepada mahasiswa teknik industri, khususnya tahun 2021, itu sadar bahwa industri itu musuh terbesar di Indonesia. Sudah semua ini semuanya? Sudah semua belum? Itu pentingnya. Jadi kita belajar industri juga harus diimbangi yang namanya rawat alam. Sebenarnya ada di MK mata kuliah itu ada yang namanya perawatan alam. Cuma pada saat kita terjun ke dunia kerja beda. Sakit. Jadi kita langsung masuk saja. Saya dulu saja sudah, bukan hak saya untuk menjelaskan progres dari prodi ini sendiri. Jadi HMTI memang di bawah nama prodi. Cuman HMTI juga bisa yang namanya menolak atau mungkin menyanggah kebijakan dari prodi itu sendiri. Kita masuk ke himpunan. Ya, jadi ini suatu logo ya, Bu. Bentar. Ini logo yang dimana logo ini itu belum nemu, siapa yang membuat itu belum nemu. Angkatan 2016 kalau salah. Jadi sekilas lambang hijau yang kiri itu melambangkan suatu bukan baru salah saja. Ini lebih ke hijau itu semangat organisasian. Kenapa kita mengambil hijau? Yaitu kita juga dari HMTI melambangkan semangat organisasi. Biru itu kan melambangkan juga yang namanya regenerasi juga, berputar. Lalu untuk yang putih, untuk backgroundnya itu lebih ke yang namanya putih melambangkan keikhlasan. Lalu kita itu IE yang biru kuning itu industrial engineering, itu sudah dikenal banyak orang. Walaupun sebenarnya bukan hanya lambang itu doang, banyak industrial engineering. Lalu itu suatu ada pabrik, lalu yang namanya grill kecil itu setengah perempat,
Itu melambangkan bahwasanya kita adalah identitas dari suatu industri. Ya, walaupun itu hanya sekilas, tapi kita juga harus mengakui bahwasanya kita salah satu aktivitas. Lalu ada recycle ya, itu lambang recycle kuning itu, yang mana itu juga melambangkan bahwasanya kita harus tetap regenerasi. Kita harus tetap ada, walaupun mungkin di tahun ini menurun, tahun jenengan itu harus meningkat, harus tetap ada. Lalu rantai itu ya kita suatu tahulah, kita harus tetap menjalin persaudaraan, tali silaturahmi itu penting dalam organisasi. Jadi udah banyak sekali sebenarnya perubahan-perubahan logo. Cuman yang paling penting sih penerapannya. Apa arti sebuah logo? Jika penerapannya itu tidak ada, betul atau tidak? Ya, kita lanjut. Ada pertanyaan? Sekilas logo. Ada yang kenapa hijau kak? Atau kenapa putih kak? Kenapa biru? Kenapa biru? Monggo. Ya, oke, lanjut aja. Jadi HMTI Festival sendiri berdiri pada 17 Oktober 2014, yang mana pada itu yang pertama itu Mas Tiko, yang sekarang berdomisili di Blora. Saya juga agak kurang kenal sendiri juga dengan Mas Tiko itu. Tapi pada dasarnya, pada dulu itu ada Kongres IMTI, Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia. Pada tahun 2008 atau 2007 itu 2003 itu ada perwakilan UPS itu juga orang yang mana mengikuti kongres itu. Jadi pada dasarnya HMTI itu sendiri ada pada tahun 2003. Cuma pada saat itu 2003 ke 2015 itu ada yang namanya miss atau vakum. Dan kita mirisnya lagi, kita tanya ke TU itu nggak ada datanya. Gak ada teman datanya. Itu mirisnya birokrasi juga. Jadi kami HMTI sendiri itu sebenarnya ada untuk menanggulangi keburukan dari birokrasi itu sendiri. Jadi Pak Kadep Departemen 1 itu juga Mas Hanif menanyakan SKSK tahun terdahulu, SKSK HMTI itu nggak ada. Masa yang harus menanggung juga itu HMTI? Padahal HMTI itu namanya siapa? Kalau bukan organisasi. Jadi ya itu sekilas saja bisa dibaca. Yang belakang bisa baca? Bisa. Bisa. Ya sebenarnya untuk berbicara tentang jangan atau mungkin tentang berbicara itu memang bukan ranah kita, bukan ranahnya HMTI. HMTI lebih ke mengembangkan potensi-potensi, mengembangkan minat bakat. Ya, kita lebih mengeratkan lah, juga terlalu langsung berpikir kebijakan. Cuman saya ingin mahasiswa teknik industri yang sudah terkenal kritis itu tetap ada. Jadi mahasiswa teknik industri dibandingkan teknik yang lain, itu lebih dikenal lebih kritis. Walaupun secara kuantitas, secara jumlah itu memang kurang, tapi secara kualitas kalian itu harus menjaga nama baiknya. Sambil diminum, sambil dimakan jajannya. Monggo, dimakan dulu, jajannya makan. Kalian sudah bukan siswa ya? Maaf, kalian sudah mahasiswa. Bebasan itu harus milik kalian. Minum, makan. Kita masuk ke misi-misi ya. Ini untuk misi-misi HMTI sendiri itu jadi per periode atau per tahun itu berganti seiring pergantian pengurus lah. Jadi ini untuk tahun ini visinya itu HMTI UPS tegak, solid dan mungkin perkenalan dulu biar teman-teman juga tahu. ada namanya.
Ya, perkenalkan nama saya Ilham Muhammad Aska, biasa dipanggil Ilham. Hai. Visi HMT kami itu HMT UPS Tegal yang solid dan bersinergi. Solid itu ya kita bareng-bareng lah, jangan individu kita itu keluarga teknik industri gitu, harus merangkul bareng, ya berjalan bareng dan bersinergi, kita beriringan berjalan bersama lah, berkesinambungan. Pokoknya kita keluarga teknik industri tidak ada bedanya gitu. Dan untuk misi meningkatkan solidaritas dan kebersamaan di lingkup HMT UPS Tegal maupun di lingkungan prodi teknik industri. Yang kedua, mengoptimalkan HMT UPS Tegal sebagai wadah aspirasi mahasiswa teknik industri UPS Tegal. Dan yang ketiga, membangun bakat akademik dan non-akademik bagi mahasiswa teknik industri UPS Tegal. Nah, jadi nanti misalkan kalian udah masuk kelas, ada permasalahan di dosen atau cara pembelajaran dosen itu kurang atau nanti pas. Nah, departemen pertama itu kemahasiswaan. Nanti bisa dijelasin sama akademia. Yang kedua itu departemen pendidikan dan iptek. Ketiga departemen hubungan antar lembaga, departemen minat dan bakat, dan departemen kewirausahaan. Langsung ke ketua dan pimpinan. Ini ketua himpunan. Jadi tugas dan fungsi ketua himpunan itu mengambil keputusan serta menimbang keputusan dari problema organisasi. Jadi segala keputusan di dalam himpunan itu ada di tangan kahim. Itu melalui musyawarah dulu. Jadi kalian nggak bisa ngambil langsung keputusan harus ini itu nggak bisa. Itu harus ada musyawarah dulu. Dan yang kedua itu menjalin hubungan eksternal organisasi. Nah, contohnya tadi baru main ke Solo, Unsahid, Surakarta. Itu juga termasuk ke hubungan eksternal organisasi. Jadi di situ membangun ya ibaratnya silaturahmi lah kita dengan kampus lain. Terus yang ketiga menjaga hubungan komunikasi dengan kaprodi. Kita komunikasi ke kaprodi misalkan ada permasalahan apa, terutama ini sebentar lagi ada seminar lah, ini kita lagi deket-deketnya lah ibaratnya sama kaprodi gitu. Terus yang keempat menjaga hubungan di dalam organisasi. Jadi dia bisa mengeratkan gitu anggota-anggotanya. Nah, di himpunan itu ada dua jenis anggota aktif dan pasif. Anggota aktif itu yang masuk himpunan dan yang anggota pasif itu yang tidak mengikuti himpunan, tapi dia tetap anggota HMTI gitu. Yang kelima, memimpin rapat serta menandatangani surat atau yang lainnya berkaitan dengan organisasi. Semisalkan ada acara kayak bulan Mei ya, bulan Mei kemarin ada Kopling, Kopdar Industrial Engineering. Di situ kita mengajukan proposal ke fakultas. Nah, di situ kami menandatangani untuk menyetujui proposal tersebut. Nah, ini untuk wakil ketua himpunan. Yang pertama, mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh bidang dalam kepengurusan. Jadi tugasnya wakil itu misalkan kahimnya ada acara atau lagi sakit lah, atau ada yang lainnya, keperluan yang lainnya itu diwakilkan oleh wakilnya, wakil ketua himpunan. Dan yang kedua, mewakili ketua apabila berhalangan hadir untuk setiap aktivitas dalam organisasi. Tiga, merumuskan segala kebijakan di seluruh bidang kepengurusan. Keempat, mewakili seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh bidang dalam pengurusan. Kelima, memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana Pak? Ilham sebagai apa tadi? Aku wakilnya, wakil kahim, wakil ketua. Ada yang mau tanya lagi? Itu harus nanya apa?
Lanjut. Assalamualaikum. Mungkin biasanya sekretaris cewek ya. Iya. Tapi Ayo mati. sampai sih ngomong mas. Mungkin dari sekretaris tugas pokok fungsi jelas di situ. Tapi lebih ke yang saya buat sendiri buat tracker itu lebih ke backup Kahim dan Kahim. Jadi kalau misal Kahim ini udah tahu siapa? Belum. Dan dari tadi ngomong di sini berarti kalian nggak kenal. Padahal tadi kalian udah kenalan. Iya, Udah minta, udah kenalan. Sudah dong kan? Sebenarnya sekretaris ada dua. Yang satu saya sekretaris satu atau biasa dipanggil sekjen. Yang kedua Ivana Dwi Kansa tapi berawan Adib. Buat tugas pokok fungsi jelas ya teman-teman. Mungkin ada yang ditanyain? Gak ada. Kalian nggak tahu siapa saya loh. Di sini emang ada namanya. Mau apa tanya apa aja bebas. Yang mau bertanya. Alam. Nggak ada. Nama Ucup. Nama asli siapa? Pak Yusuf Yahya. Asal nama Pak? Asal apa? Asal daerah, asal kota. Oh, asal Tegal. Mas. 08. Udah ya, selanjutnya nanti gampang ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara, beliau tidak hadir karena ada halangan, saya wakili. Untuk tugas pokok fungsi saudara itu yang pertama mengetahui aliran dana himpunan, yang kedua mengajukan uang kas himpunan, dan yang ketiga mengasih dana masuk dan dana keluar himpunan. Sebelumnya tadi untuk bendahara cewek bernama Bulan Bintami, mahasiswa semester 5. Jadi ya tugas sebenarnya udah pada tahu lah ya. Ya nyimpenin duit. Ini berarti masuk ke departemen 1 kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayatullah, sini selaku ketua departemen dari departemen 1 yaitu departemen kemahasiswaan. Di departemen kemahasiswaan itu salah satu departemen di HMTI UPS, dan departemen kemahasiswaan adalah departemen yang bertanggung jawab terhadap kegiatan intern mahasiswa, terutama kegiatan yang menjadi ekspektasi dari mahasiswa teknik industri dan juga departemen kemahasiswaan berusaha memberikan pelayanan sepenuhnya pada seluruh mahasiswa dan menampung saran-saran dari mahasiswa teknik industri mengenai kegiatan dan program kerja yang sekiranya diperlukan oleh mahasiswa teknik industri. Jadi kenapa kita menampung saran-saran dari mahasiswa teknik industri? Salah satu tugas kita adalah menampung aspirasi dari teman-teman, misal ada keluhan tentang dosen ataupun saran atas saran di kampus, nanti teman-teman bisa ngomong ke kita selaku departemen kemahasiswaan, dan nanti kita koordinasikan ke DPM yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan DPM nanti berkoordinasi ke BEM Badan Eksekutif Mahasiswa, dan BEM yang mengeksekusi ke Fakultas langsung. Ya, fungsi dan tujuan fungsi departemen kemahasiswaan: 1. Memfasilitasi mahasiswa teknik industri dalam mengerjakan hak dan kewajibannya. Lalu 2. Membentuk divisi apabila dianggap perlu untuk mempermudah pencapaian fungsi departemen.
berkoordinasi dengan departemen lain dalam upaya pengembangan HMTK juga. Ketiga, menampung aspirasi dari mahasiswa teknik industri dalam advokasi lembaga yang berhubungan. Poin ketiga ini kayak yang tadi saya jelaskan ya, jadi misal teman-teman ada aspirasi ataupun keluhan ataupun saran, langsung aja ngomong ke kita, nanti kita yang koordinasikan langsung ke lembaga yang menampung itulah, mengadvokasi ya. Terus tujuan kita menciptakan kehidupan kampus yang dinamis melalui peran aktif dalam usaha membina dan mengembangkan aktivitas kemahasiswaan. Jadi kenapa kita mengembangkan aktivitas kemahasiswaan, karena ada beberapa pelajaran mungkin yang mungkin teman-teman nggak dapat di akademis kampus gitu. Mungkin kayak public speaking ataupun advokasi ataupun apapun teman-teman nggak bisa dapetin di akademis kampus. Jadi kita selaku departemen kemahasiswaan itu yang ya bisa dibilang mewadahi lah, mungkin bisa kita koordinasi dengan BEM untuk advokasi, dan untuk public speaking kita juga ada salah satu agenda public speaking, dan mungkin teman-teman nanti sehabis makrab bisa ikut ke agenda public speaking. Nah ini kondisi keaparatan ya, atau struktural keanggotaan. Ada Muhammad Hidayatullah, saya sendiri selaku kepala departemen, lalu Rizal Laksono Agung selaku anggota, Mas Jaya ini lagi jadi panitia di ospek, jadi nggak bisa datang ke sini. Terus Muhammad Adil Basarino, Mas Hajar, terus ada James Ricahyadi. James Ricahyadi ini berhalangan hadir karena ada sesuatu